PKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2000 ini sudah mengakomodir, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 660 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Kita setujui? Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen. Satu di antara nama yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta dari eksternal itu kan ada nama Pak Anies Baswedan. Bahwa dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju dalam kontestasi pilkada. Iya kok bukan solid, kokoh, plus kokoh. Oh Jakarta itu ya RK Pak Suswono. Kecuali kalau PKS berubah ya, dan dia cukup ngusung sendiri. Halo, selamat malam pemirsa. Peraturan KPU sudah resmi dikeluarkan dan tuntutan rakyat untuk memasukkan hasil putusan MK sudah dijalankan. Jelang pendaftaran besok, manuver partai politik semakin kelihatan. Ada yang langsung berubah haluan dukungan, ada pula yang masih menimbang nama calon andalan. Menarik melihat seperti apa peta politik dalam 3 hari ke depan. Apakah PDIP akan membuat kejutan lewat Anies Baswedan atau batal karena terganjal wajib kader yang menjadi persyaratan? Bersama saya Afina Malik, inilah Panggung Demokrasi pada malam hari ini. Putusan MK guncang dinamika pilkada. Dan berusaha untuk mengulasnya sudah hadir di studio Metro TV. Pertama, politisi PD Perjuangan, Bang Masinton Pasaribu. Bang Masinton, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir juga politisi Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Ahmad Doli, halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang Doli sudah hadir. Dan juga kami hadirkan pakar hukum tata negara, Bang Ferry Amsari. Halo, Bang Ferry Amsari, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Satu lagi untuk melengkapi diskusi kita, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Halo Mas Hanta Yuda, selamat malam. Malam, Abi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Sebelum kita membahas mengenai dampak dari putusan MK, saya sedikit meminta pendapat dari narasumber, terutama Mas Ferry dan Mas Hanta. Melihat tadi kita baru saja breaking news, ternyata ada gelombang lanjutan dari demonstrasi mahasiswa mengenai hasil putusan MK. Padahal kita tahu PKPU juga sudah siap dijalankan. Mengapa masih ada gelombang itu? Dari Mas Ferry, apa tanggapannya? Ya, pertama meskipun DPR dan KPU ya berupaya keras untuk meyakinkan publik untuk mematuhi putusan 60-70, publik tidak melihat bahwa ini persoalan bukan soal sekadar patuh pada putusan MK belaka. Ya. Tapi ada hasrat politik luar biasa tinggi dari dinastinya Presiden Joko Widodo yang itu mempengaruhi betul oleh publik bahwa ini belum bisa diselesaikan. Dan saya yakin ini belum terselesaikan untuk beberapa dan demo hari ini belum akan selesai. Ya. Besok sudah pendaftaran. Bagi saya tidak cukup garansi perkataan dari seorang Bang Doli ya bahwa harusnya siapa? Ini ada orangnya di sebelah nih Mas Ferry. Harusnya siapa? Garansinya siapa? Bang Doli kan meyakinkan bahwa ya pegang nama saya akan menjalankan putusan 60-70, bukan itu. Orang bukan soal percaya atau tidak percaya Doli Kurnia. Orang bicara soal percaya atau tidak percaya keluarga Presiden Joko Widodo. Dan publik sudah tidak percaya dengan keluarga ini, dan inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Betapa marahnya orang. Kita tidak melihat ada respon minta maaf dari keluarga ini. Keluarga ini seolah-olah ini bukan kerjaan tukang kayu. Dan dianggap sebagai sebuah proses demokrasi biasa gitu ya, kan? Itu tidak sehatnya. Pak Presiden selalu ingin tampil terlihat baik-baik saja, tidak melakukan
berbagai manuver politik. Ya. Padahal kita semua tahu ini atas perintah dan keinginan presiden. Oke, Bang Doli, kenapa waktu itu sempat mengatakan percaya saya gitu, dan ternyata tidak menjadi garansi yang cukup untuk mendinginkan suasana yang pada saat itu juga sudah mulai panas? Iya, kan waktu itu yang ditanyakan kepada saya, apa jaminan bahwa PKPU ini akan kemudian mengakomodir dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi 60/70. Ya. Saya bilang ya garansinya saya, karena saya yang memimpin rapat konsinyering, saya yang memimpin rapat konsultasi di RDP di DPR itu, dan memang kami udah koordinasi ya. Saya waktu itu sudah bilang juga dari pertama tanggal 20 ya, saya kan normatif saja bahwa memang putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding gitu. Dan kalau misalnya tidak ada upaya politik atau upaya hukum lain, ya putusan Mahkamah Konstitusi itu, nah ikuti saja. yang itu berkonsekuensi dengan perubahan pada peraturan teknis berikutnya, Ya. KPU maupun Bawaslu. Nah kalau KPU dan Bawaslu mau merubah peraturan, itu harus konsultasi dulu ke Komisi 2 bersama dengan pemerintah. Ya kami menjalankan itu saja. Nah cuman kemarin karena saya lihat eskalatif, situasinya semakin eskalatif gitu ya. Bahwa semua orang mendesak, atau kemudian waktu itu orang bersangka juga masih ada negative thinking. Ini kalau nggak diputusin cepat nanti ada manuver, kemudian muncul lagi ada keliruan kemarin, surat dari KPU yang di situ tulisannya ada putusan Mahkamah MA gitu ya. MA, betul, nah, itu yang masih semakin memicu lagi orang ini. itu. Saya bilang udah deh kita percepat aja. Iya. Jadi nah saya insya Allah alhamdulillah sudah memenuhi janji saya. Saya menggaransi dan kemudian memang sudah putus. Sekarang sudah lahir PKPU nomor 10 2004 namanya. Ya tentang pencalonan. Dan mengakomodir apa yang diinginkan oleh tuntutan publik hari ini. Jadi saya menggaransi sampai pada saat memang PKPU itu jadi, dan sudah jadi sekarang. Oke, gitu. Baik. Saya harus jeda dulu, saya minta tanggapan dari Bang Masinton melihat situasi terkini, apalagi kita tahu besok pendaftaran sudah dimulai. Jangan sampai kemudian ini mempengaruhi juga kepercayaan masyarakat terhadap pilkada yang akan berlangsung. Mas Hanta, nanti juga kita akan dengarkan tanggapannya. Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Baik, pemirsa, kami lanjutkan pembahasan kami. Mbak Masinton, saya minta tanggapan juga sebagai kader PDIP. Ini tuntutannya, situasi unjuk rasa ini tuntutannya mengawal PKPU. Dari awal juga sudah seperti itu, dan juga menolak politik dinasti. Tanggapan dari PDIP melihat situasi terakhir bagaimana? Iya, ini kenapa kalau tadi pertanyaannya kenapa demo masih berlanjut meskipun di DPR sudah ada PKPU segala macam untuk merespon MK tadi. Ini adalah protes rakyat ya, terutama mahasiswa, elemen masyarakat sipil, ketidakpercayaan terhadap kekuasaan yang selalu mengakal-ngakali peraturan, memaksakan kehendaknya dengan merubah berbagai jenis peraturan. Nah, kalau kita lihat runutannya ya, ada ini adalah akumulasi. Tapi ini belum akumulasi yang ini belum titik puncaknya. Belum titik puncak, tapi ini adalah bagian dari rentetan ya, di mana selama ini rakyat melihat kesewenang-wenangan kekuasaan secara kasat mata mempertontonkan bahwa apapun ya bisa dilakukan oleh kekuasaan dan bisa dipaksakan oleh kekuasaan baik terhadap elit maupun terhadap rakyat. Oke. Nah, itulah yang kemudian terjadi hari ini, yang ini aksi-aksi hari ini ya, dan besok akan berlanjut terus. Ini bagian dari ekspresi perlawanan rakyat, kekecewaan masyarakat yang selama ini diam ya. Diam bukan berarti dia mau dibodoh-bodohin, mau dikadal-kadalin gitu. Tidak. Hari ini rakyat sudah, kita tidak mau lagi dikadal-kadalin, kita tidak mau diakal-akalin, kita tidak mau lagi dipaksakan oleh kehendak kekuasaan yang jolim gitu. Nah, inilah sekarang mendatangkan momentum perlawanan, dan saya yakin perlawanan ini belum berhenti. Tapi Anda nggak nakut-nakutin, karena kan sebenarnya di tahapan pilkada harusnya situasinya kondusif. Tidak, saya menangkap suasana kebatinan di bawah. Seperti itu. Oke, baik. Kalau kita tanyakan nih ya, teman-teman elemen masyarakat sipil, akademisi, kalangan profesional,
Nggak ada yang setuju Jadi dengan gelombang cara ini makin akan terus bergulir. Iya, ini kekuasaan norak yang dipaksakan ke rakyat, ya. Baik. Dikira rakyat itu sebodoh ke penguasa yang norak ini. Oke, Mas Hanta, Itu. apakah Anda setuju bahwa kemudian gelombang ini akan berlanjut? Kita tahu juga apakah nanti akan berpengaruh terhadap tahapan pilkada besok sampai tanggal 29 ada pendaftaran calon kepala daerah. Kalau misalnya tidak respon untuk memenuhi aspirasi publik bisa jadi. Jadi saya membaca ini sebagai potret dari ketidakpercayaan publik atau rakyat pada umumnya kepada sistem politik yang sedang berjalan. Terutama lembaga negara, wabil khusus DPR yang tadinya ingin merevisi undang-undang pilkada. Kalau misalnya putusan MK berhenti di situ saja, tidak ada upaya manuver politik dari DPR, ceritanya lain. Yeah. Mungkin tidak sampai seperti hari ini. Yeah. Yang kedua, ini betul eskalasi dari titik akumulasi yang mungkin belum klimaks. Saya tidak tahu apakah hari ini klimaks atau justru akan klimaks lagi eskalasinya. Nah, sehingga saya kira harusnya tidak pemantiknya, jangan dikasih stimulus seharusnya kondisi seperti ini. Okay. Nah, padahal di satu sisi pemerintahan Pak Prabowo ini kurang baik memulainya dengan situasi semacam yang ini. panas seperti Begitu ini. juga dengan pemerintahan Pak Jokowi, jangan sampai kesan di publiknya su'ul khotimah, kita tidak menghendaki seperti itu tentunya. Nah, kaitan dengan pilkada, saya kira isu ini sebenarnya bukan persoalan orang per orang. Betul, setiap keputusan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Okay. Tapi bukan sekedar Anies Baswedan atau nama-nama yang punya elektabilitas tinggi kemudian tidak bisa maju karena tidak memiliki boarding pass. Bukan hanya itu, sekedar itu. Yang kedua juga bukan sekedar PD Perjuangan yang ditinggal sendiri. Yeah. Partainya tidak punya kawan sehingga tidak bisa mengusung. Bukan sekedar itu juga. Jadi banyak sekali faktor yang kemudian paling membuat penting menurut situasi saya hari dua ini. hal. Satu, Oke. dari sisi pemilih. Pemilih punya hak. Jadi tidak boleh dikooptasi, semuanya dihegemoni oleh kekuatan sudah menentukan di proses kandidasi. Ya. Jadi keuntungannya dengan putusan MK ini adalah membuka semacam celah, kesempatan, peluang sesuatu yang kabar baik bagi pemilih mendapatkan alternatif pemilih yang lebih variatif, lebih berkualitas, dan yang paling penting esensi demokrasi adalah adanya kompetensi, adanya kompetisi. Oke. Nah, kompetisi yang terbuka inilah dengan putusan MK terobosan ini saya kira rakyat sebenarnya menginginkan lebih natural proses demokrasi berarti kita. tanda kutip ada angin segar lah ya, Iya, Mas tapi Hanta. kalau ini misalnya MK proses ini kemudian peraturan MK berjalan dengan baik, kemudian pilkada dikawal, saya kira mudah-mudahan akan terjadi normalisasi. Situasi nanti pilkada hari ini akan lebih kalau baik kemudian prosesnya. dikatakan bahwa sepertinya gelombang demonstrasi ini belum akan berhenti, apakah akan mempengaruhi juga calon-calon yang akan didaftarkan partai politik menurut Anda? Ini sebenarnya ada kecurigaan kan sampai dengan 29 ini jangan sampai lengah kemudian Ya, kawal. tiba-tiba berubah. Kan ada kemungkinan ini tiba-tiba Bang Masinton, Pak Bang Doli dengan kawan-kawan di DPR merevisi diam-diam, kan bisa kemungkinan sampai ditutup tanggal 29. Ya. Jadi tidak berlebihan kalau mahasiswa gerakan civil society kemudian curiga untuk mengawal sampai dengan tanggal 29 itu. Oke. Jangan sampai ada perubahan. Oke. Nah, sampai di situ maka kalau kemudian proses ini berjalan dengan baik, menurut saya eskalasinya mungkin ya Bang Masinton relatif agak menurun mungkin ya. Bicara soal, sorry Mas Hanta, mau dilanjutkan sebelum saya pindah ke Bang Masinton? Silakan, lanjut. Bicara soal salah satu calon, tadi Mas Hanta sempat menyampaikan ini bukan cuma soal siapa yang maju atau tidak maju. Salah satu tadi disebutkan adalah Anies Baswedan. Padahal hari ini media semua sudah ramai bahwa hari ini nama Anies ini akan diumumkan menjadi calon gubernur Jakarta. Kenapa batal Bang Masinton? Padahal Pak Anies ini sudah memposting sungkem dan meminta restu dari ibundanya, tapi kemudian rencananya tidak semulus seperti yang disampaikan di media. Ini gambarnya bahkan sudah viral, Bang Masinton. Ya, mudah-mudahan persoalan waktu aja. Mudah-mudahan. Kalau ya. persoalan waktu berarti PDIP tetap mengusung Anies? Mudah-mudahan. Itu kan ranah DPP. Kebetulan saya seharian tadi sama beliau di Senayan. Bagaimana membaca dua kali mudah-mudahan? Saya tidak ngikutin dinamika di apa yang terjadi di DPP. Karena saya seharian tadi sama beliau di Senayan. Situasinya yang Anda dengar seperti apa, Bang Masinton? Hari ini kan kita tunggu ada kemudian muncul nama Anies Baswedan bersama Rano Karno. Berbalik kemudian muncul nama Pramono Anung dan Rano Karno. Yang Anda dengar saat ada di ngopi bareng Bang Doli ini apa perkembangannya? Masa nggak memantau perkembangan situasi partai sendiri? Harusnya kalau Pak Pram kan tadi ada ya. Kalau bacaan saya nih, saya kan nggak berani mendahului keputusan partai ya. Tapi saya coba baca. Tadi kan Pak Pram ada. Kalau beliau yang dipasangkan kan harusnya sudah diumumkan tadi. Oh gitu. Kira-kira jadi gitulah. belum fix nih siapa ya, yang... mudah-mudahan tinggal menunggu waktu. Kalau saya preferensi saya ya Anies. Kan begitu ya. Anies kan Rano. ada Anies Rano Karno. DPD
PDI Perjuangan DKI Jakarta juga mengusulkan Pak Anies satu di antaranya. Tapi kami ini kan kader partai. Ketika keputusan diambil kami tegak lurus dengan keputusan partai. Benar nggak jadi diumumin karena masih alot diskusi soal Anies harus jadi kader PDIP? Mungkin bukan hanya itu ya. Oh, masih ada lagi yang lebih berat dari itu? Ada banyak hal lah yang harus didiskusikan. Mungkin menurut saya gitu, tidak seteknis itulah ya. Masalah tentang KTA apa segala macam itu kan sangat teknis sekali. Oke, jadi bukan kalkulasinya bukan sekedar harus menjadi kader yang itu menjadi diskusi yang alot Ya antara menurut Anies saya dengan ini PDIP. persoalan waktu aja. Oke, Ya. baik. Saya tanya Mas Hanta, soal hari ini deh yang ditunggu-tunggu sempat kemudian mau breaking news dan lain ternyata nggak jadi juga, dibatal juga. Apakah memang soal waktu atau ternyata alotnya bukan urusan kader, Mas Hanta? Saya membaca dua kemungkinan ya dugaan saya dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal barangkali bisa jadi soal komposisi yang belum selesai, apakah cagupnya atau cawagupnya. Kalau cagup mungkin soal perlunya komunikasi, komitmen Pak Anies dengan PD Perjuangan karena dalam rekam jejaknya kan terlalu lama berseberangan katakanlah. Tapi itu tidak mungkin tidak bisa dibicarakan. Ada kemungkinan tidak seteknis itu bahasa Bang Masinton tadi. Dan apalagi Pak Anies hari ini sudah pakai batik merah. Sudah pamitan dengan ibu beliau, kemudian juga sudah duduk bersama Pak Bang Rano Karno. Itu tuh kan ramai sekali hari ini. Nah, mungkinkah posisi cawagup yang belum internal, tapi eksternal saya melihat memang saya hanya bisa bilang ada faktor X yang bisa tidak membuat keinginan Pak Masinton tidak terwujud. Nah, saya tidak tahu. Karena Bang Masinton saja kader PD Perjuangan mengatakan 2 kali tadi mudah-mudahan tidak yakin dengan Anies tadi. Nah, yang bisa saya katakan, nah inilah tingginya misteri Megawati. Oh, itu masih jadi misteri nama yang akan diucapkan atau diumumkan oleh Ibu Megawati ya? Kalau misalnya dengan mudah sebenarnya Ibu Mega sudah bisa ini. Jadi luar biasa ini faktor eksternal kalau kemudian Ibu Mega terpaksa atau dipaksa tidak jadi mengumumkan apa yang diinginkan oleh Pak Masinton ini. Nah, tadinya kan sebenarnya sudah mengarah ke sana meskipun kita tahu ada dinamika lah, tapi saya tidak melihat tidak direstuinya Anies oleh Ibu Mega. Oh, bukan faktor itu. Bukan saya mengatakan pasti direstui 100%, tapi saya tidak melihat tendensi Anies Baswedan tidak direstui oleh Megawati. Kira-kira gitu Bang Masinton. Apakah begitu Bang Masinton? Iya, masih ada waktu sampai tanggal 29 Agustus ini. Dulu juga ketika mendaftarkan pasangan Pak Jokowi dan Pak Ahok itu juga di last minute di hari terakhir pendaftaran. Masih panjang ya. Artinya ya kita lihat dinamikanya masih ada sampai tanggal 29. Sebenarnya yang menarik juga dinamika di luar Jakarta adalah Banten. Nah, balik lagi ke Bang Doli nih. Banten ini Golkar dan juga PDIP. Mungkin tadi ngopinya adalah ngomongin juga soal Airin yang didukung oleh PDIP ya. Kenapa jadi nyobot kader tetangga gitu? Tapi apakah di Golkar itu bisa dilakukan, Bang Doli? Ya memang dimungkinkan saja dengan situasi politik dan peraturan menjelang pilkada ini kan sekarang terbuka semua peluang ya. Siapa saja yang memang berkeinginan, berniat dan kemudian memenuhi syaratnya itu adalah mendapat dukungan partai politik, bukan lagi kursi sekarang ya. Itu bisa aja terjadi. Di daerah yang lain juga kami juga mendapatkan ada 2-3 kader Golkar yang jadi all Golkar final gitu ya. Tetapi satu yang pasti harus dari Partai Golkar, tapi yang lain juga dapat dukungan dari partai lain. Jadi dimungkinkan saja dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin itu. Nah, itu yang juga terjadi di Banten ya. Bahwa tadi malam Pak Bahlil sebagai ketua umum sudah menyerahkan B1 KWK pencalonannya kepada Pak Andasoni dengan Pak Dimyati. Sementara sorenya itu sebelumnya Ibu Airin sudah menyatakan dia berpasangan dengan Pak Ade dan memang sudah cukup untuk mencalonkan dengan teman-teman di PDIP. Nah, tapi saya kan sudah menyatakan dari awal ya kami ini sebetulnya sudah mempersiapkan lama Ibu Airin ini. Nah, dengan kesempatan dia bisa mencalonkan, ya alhamdulillah gitu. Tapi kan ada aturan mainnya, ya. Kami juga seperti itu. Kalau misalnya ada kader Partai Golkar yang maju dengan dukungan partai lain, kemudian ada kader Partai Golkar menentukan calon formalnya siapa, tentu semua atribut jaringan segala macam itu
tentu yang dipergunakan oleh yang direkomendasi resmi oleh Tapi bagaimana partai. mengontrolnya? Karena kan juga kader yang sekelas, selevel calon gubernur juga sudah punya jaringannya sendiri kan, Ya, Bang Doli? itu kan kebijakan ya, kebijakan partai. Tentu implementasinya di bawah ya, tentu kan ada pengawasan dan segala macam. Oke. Walaupun memang prakteknya agak susah ya gitu ya. Nah, At least dari partai sudah mengeluarkan itu gitu untuk Sudah. fair kompetisi yang fair antara dua kandidat yang mungkin sama-sama berasal dari satu partai. Iya, jadi kita udah tapi tidak bisa digeneralisir Oke. ya. Case by case gitu loh. Jadi Untuk Airin jelas itu dilarang untuk menggunakan atribut partai. Oh iya, betul kan? enggak, kalau misalnya menggunakan atribut partai itu clear buat siapa saja. Atribut partai, jaringan partai itu akan dipergunakan oleh orang atau pasangan calon yang didukung resmi oleh partai Golkar. Oke. Nah, kalau ada kader lain yang misalnya juga didukung oleh partai lain, ya dengan segala hormat ya, dia akan harus pakai jaringannya sendiri, kira-kira begitu. Bang Masinton, ini melihatnya satu, Golkar menang banyak nih di Banten karena punya dua calon. Sementara PDIP jadi harus kerja juga bantuin buat Golkar nih. Bagaimana nanti kampanye dan hitung-hitungannya ya kan? Kok PDIP mau kerjanya buat Golkar ya? Kenapa nggak ngusung kader sendiri gitu? Tapi jawabannya usai jeda. Bang Masinton disimpan dulu jawabannya. Pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen. Oke, baik, pemirsa, kami lanjutkan. Bang Masinton, tadi kita juga mendengar sama-sama statement dari Ibu Mega yang mengatakan ke Mbak Airin ya, ke Bu Airin, Bu Airin nanti pakai baju merah hitam loh, mungkin karena nggak bisa pakai baju kuning gitu. Atau gimana pesan dari Bu Mega itu gitu? Kan nggak boleh pakai baju kuning kata Bang Doli kan. Jadi jangan Mbak Airin nanti kampanye pakai baju merah hitam karena didukung oleh PDIP. Ya, secara uniform kan PDI ya merah hitam warnanya. Kemudian ya semangatnya harus merah. Artinya pro kerakyat. Nah, kemudian bagi PDI Perjuangan yang mau kita menangkan ini kan adalah rakyat. Maka siapapun itu, baik kader maupun non kader dari PDI Perjuangan, kader eksternal gitu ya, yang diusung oleh PDI Perjuangan, dia harus memahami tentang perspektif ideologi dari perjuangan PDIP. PDI Perjuangan, program-program pro kerakyatan, bagaimana menjaga kebinekaan, ya kan, bagaimana kepedulian terhadap lingkungan, bagaimana memajukan daerah, begitulah. Nah, jadi prinsip PDI Perjuangan adalah itu, orientasi adalah pada rakyat tadi. Jadi nggak masalah untuk mendukung kader partai lain. Bahkan kalaupun ternyata Airin menang tetap jadi kader Golkar loh. Bagi kita no problem, artinya begini, ya yang mau kita menangkan tuh rakyat, bukan sekedar individu-individu. Yang mau kita menangkan ini adalah program-program keberpihakan terhadap rakyat. Itu yang mau kita menangkan, bahwa nanti kerjasama dengan kader partai lain, dengan dipasangkan dengan kader partai sendiri. Jadi ada kolaborasi kerjasama di sana. Begitu. Itu lazim dan biasa. Yang kita pengaruh utamaannya adalah dalam setiap kontestasi itu adalah kepentingan rakyat, menang untuk rakyat. Begitu. Dan nggak apa-apa kalau Bu Airin pakai baju merah hitam, Bang Doli. Saya agak janggal nih kita ngelihatnya, biasanya kan kuning banget gitu. Saya merekomendasikan kepada DPP, Pak Bahlil dan pengurus yang baru itu agar Ibu Airin ini tidak diberi sanksi ketika dia memilih maju berkoalisi berpasangan dengan partai lain. Ya. Nah, tapi begini, saya mau menjelaskan, saya menyambung yang disampaikan oleh Pak Masinton ya. Memang kita dalam menghadapi kontestasi politik, apalagi kita mau memilih calon-calon pemimpin kita di daerah ya. Kan yang paling penting itu adalah bagaimana memang sebelum kita masuk soal kepentingan politik masing-masing, partai politik masing-masing. Kita kan ingin sebetulnya memberikan sosok, tokoh, orang yang betul-betul menjadi aspirasi atau dari masyarakat bisa ya? membawa kebaikan, perubahan, kemajuan di daerah itu. Terlepas siapapun. Partainya. Tentu yang kedua kita berharap
orang itu adalah berasal dari partai kita. Nah, jadi kami sebetulnya juga di daerah yang lain banyak mendukung kader-kader partai yang memang kita tahu bahwa mungkin di daerah itu kader kita belum cukup mumpuni, ya, belum cukup punya akseptabilitas di daerah itu oleh masyarakat yang dianggap mampu membawa kebaikan perubahan seluruhnya di daerah itu. Gitu. Jadi ini praktek yang akan lumrah terjadi. Ya selama ini juga begitu. Pilkada ini kan bukan 2004 aja, ada 2020, 18, dan saya kira pasti pertimbangan setiap partai politik itu adalah mencari tokoh-tokoh ini adalah ini memang bagus. Syukur-syukur dia adalah partai politiknya masing-masing. Tapi kalau enggak ya kita dengan dengan ikhlas ya harus mendukung orang yang memang dianggap baik, dan itu akan kelihatan disitulah peluang menangnya apa tidak. Karena percuma aja kalau kita anggap misalnya bagus, kita anggap bagus, ternyata masyarakat bilang bagus, kita paksain, nggak menang juga. Gitu. Intinya jadi menang sebenarnya, siapa yang akan menang. Mas Ferry, kalau kita lihat apakah ini kemudian jadi dampak pasca putusan MK bahwa akhirnya situasi partai lain mendukung kader yang macam-macam kan, tidak boleh menggunakan atribut partai asal dan lain-lain. Ya, kalau dibaca pertimbangan dan amar putusan 60 ya, betul Mahkamah ingin mengubah situasi sebenarnya, di mana terdapat dominasi koalisi partai tertentu. Saya bisa katakan Kim Plus itu sudah mulai menguasai seluruh wilayah secara nasional, dan sebagian itu mengguncang perasaan partai dan publik pemilih, dan itu yang dibenahi oleh putusan MK. Pasca putusan itu kita bisa melihat bahwa akan muncul calon-calon alternatif, tidak hanya dari partai di parlemen, tetapi di luar parlemen. Bahkan itu juga membuat landscape politik berubah. Yang kemarin sudah bicara siapa calon-calon, harusnya setelah itu akan berombak ulang. Dan itu juga yang terjadi di PDIP yang berbicara cukup panjang, Pak Anies Rano atau Pak Anies Masinton kan, animasi begitu ya. Itu kan pembicaraan ya? yang dibahas sebagai alternatif kebaruan. Animasi lawannya rawon. Iya, itu Bu Airin juga bicara seperti itu alternatif yang menggembirakan, yang bisa dikatakan Bu Airin sudah masuk ke ruang yang tidak berketentuan untuk mencalonkan, tiba-tiba muncul lagi, dan itu bicara soal kebutuhan para pemilih maunya apa, dan tiket-tiket itu berbasis kepada kebutuhan pemilih. Nah, kalau kemudian Kim Plus masih memaksakan perspektif istana ya dalam berbagai koalisi, bangunan koalisinya di mana-mana, mereka akan dikalahkan dengan apa yang hendak dipilih oleh rakyat. Persis seperti apa yang disampaikan Bang Doli, bahwa Golkar juga akan mempertimbangkan kader mana yang preferensinya baik dan elektoralnya baik di publik. Nah, itulah yang kita inginkan. Apalagi situasi hari ini ya. Bahwa publik inginkan sesuatu dan dia berhak untuk memilih siapa yang dia inginkan. Bukan terjebak dengan apa yang diinginkan oleh koalisi partai. Oke, Mas Hanta mau tanggapan lebih jauh soal kalkulasi dari pilkada di Banten, dan kemudian sempat juga ya ngomongin tadi Mas Ferry ngomongin Kim Plus nih, dan PKS juga udah balik badan loh, sempat mendukung Mbak Riza Patria dan Marcel, akhirnya kemudian nggak jadi mendukung. Adakah arah ke sana bahwa mumpung belum pendaftaran masih sah-sah aja untuk belok kalau badan? secara umum tidak hanya Banten, putusan MK itu sebenarnya berpotensi merubah. Kalau mengguncang dalam tema kita ini dua hal, peta koalisi kandidasi dan peta kompetisi eleksi atau election. Nah, kalau peta koalisi kandidasi, dugaan saya kalau dalam konteks nasional mungkin tidak terlalu signifikan. Kim Plus makin tetap solid untuk menjelang pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, untuk pilkada daerah sangat strategis seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang strategis lainnya, mungkin menurut saya tidak berubah. Mungkin akan ada beberapa daerah yang terkoreksi, ada yang bisa maju sendiri dan seterusnya. Tapi yang wilayah strategis ini tidak. Kenapa? Karena ada magnet yang juga kuat daya tariknya, pemerintahan yang baru. Sudah ada konsesi baru, sudah ada negosiasi baru, ada kesepakatan baru, dan sebagainya. Di saat yang sama ada yang sedang bermuktamar, sedang bermunas dan sebagainya, posisinya adanya ujung tanduk dan seterusnya. Sehingga ibarat fisika politik itu gaya sentripetalnya tetap kuat dan sentrifugal berlawanan kan, terlepas atau semakin merekat gitu ya. Nah, dugaan saya untuk peta koalisi kandidasi tidak terlalu signifikan. Jadi Kim Plus ini bisa dikatakan solid gitu, meskipun ada beberapa peta solid di daerah-daerah potensial yang saya sebutkan di Jawa terutama. Kalau di luar bisa jadi ngusung sendiri,
PAS dan sebagainya. Yang kedua, yang menarik adalah peta koalisi kompetisi. Ini yang paling kabar baik buat kita. Potensi di mana seorang kandidat yang tadi di dalam koalisi yang sudah terkonsolidasi tadi hanya melawan kotak kosong, hampir sulit tertutup peluangnya hampir semua daerah. Jadi muncullah pesaing-pesaingnya. Yang kedua, melawan calon boneka atau calon independen atau perseorangan itu juga menjadi kecil. Yang terjadi adalah kompetisi, dan kompetisinya benar-benar kompetisi. Kita lihat jadi perdebatannya Anies Baswedan atau siapa. Kemudian di Banten Pak Ibu Airin bisa maju, di Jawa Tengah Pak Andika dan sebagainya. Jadi menarik sebenarnya. Dalam konteks ini sebenarnya ini kabar baik bagi demokrasi, bagi pemilih, terlepas dari kepentingan politisi dan partai dan sebagainya. Sehingga ini saya kira harus kita kawal bersama, karena bukan sekedar yang saya katakan tadi, bukan sekedar calonnya siapa, partai apa, yang paling penting adalah bagaimana kita mengawal proses tadi, bahwa ini mungkin merubah peta kompetisi, mungkin saja. Nah, yang kedua, saya ingin masuk pada wilayah di mana dinamika Pak Anies sebagai hari ini. Nah, itu hal yang berbeda. Karena lebih dari sekedar Banten. Kita bicara Jakarta, pasti barometer Jakarta adalah barometer nasional. Di sana ada persoalan eskalator politik 2029, mungkin bisa dikaitkan dengan nilai 11 dari 100. Jadi banyak variabel-variabel. Benarkah kemudian ini masih jadi residu dari Pilpres, pertarungan di Jakarta? Ini menarik, pilkada kita ini bukan hanya pertama dilakukan serentak. Yang kedua, dia masih bercita berbau sangat Pilpres. Ditahan dulu Mas Hanta di situ, karena saya harus jeda supaya nanti diskusinya saya tidak terpotong oleh durasi pemirsa. Apakah kemudian masih ada residu Pilpres di Pilkada Jakarta? Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, baik. Pemirsa, kami tampilkan, inilah polling netizen yang kami hadirkan. Kami tampilkan di layar kaca Anda. Menurut Anda, pertanyaannya adalah pasca putusan MK yang baru, akankah koalisi Kim Plus akan tetap solid? Jadi ada perbedaan jawaban antara netizen di Instagram dan juga di aplikasi X. Di aplikasi X mengatakan 83%, tidak akan sesolid sebelumnya. Sementara dari Instagram, netizen di Instagram mengatakan iya sebanyak 53%. Namun tipis sekali karena yang menjawab tidak adalah 47%. Kita beralih ke polling berikutnya. Baik, ada satu yang akan bisa juga masuk dalam pembahasan kita. Jadi banyak yang meragukan, terutama netizen di aplikasi X nih, yang melihat bahwa kayaknya Kim Plus pasca MK nggak solid-solid amat gitu. Tanggapannya Bang Doli? Insya Allah sih masih solid kan, sejauh ini kami terus koordinasi, konsolidasi ya. Tapi memang tentu ada perubahan strategi ya. Misalnya kalau tadi kami hitung di satu daerah ini berhadapan dengan satu pasangan calon, ya tentu sekarang ada peluang menghadapi 2 atau 3 pasangan calon. Yang tentu berbeda strateginya ketika menghadapi 1, menghadapi 2 dan 3 gitu. Tapi insya Allah kalau misalnya di internal kita sejauh ini sih masih karena begini, putusan Mahkamah Konstitusi ini kan secara umum itu tidak merubah konstelasi terlalu besar, karena tidak mungkin orang tiba-tiba jadi calon dalam hitungan 3 hari 4 hari. Ya, tadi seperti yang Pak Hanta bilang, ini kan memberikan jalan terhadap pasangan calon atau seorang yang mau mencalonkan diri yang tadinya mentok dengan putusan yang sebelum MK itu, ini jadi terbuka jalan. Tapi kalau misalnya pun tiba-tiba, wah kita kumpulin nih saya mau calon dalam hitungan seminggu, itu nggak mungkin juga. Jadi dalam hitungan kalkulasi politik kita udah pernah hitung juga sebetulnya dulu kalau misalnya sebelum MK ini akan jadi potensi lawan kuat. Berapa gitu. nih? Gitu. Jadi sebetulnya udah. Termasuk PKS kan sempat nggak jadi mendukung Anies karena dikatakan suaranya nggak cukup. Tapi kalau putusan MK kan sebenarnya jadi cukup. PKS kira-kira akan bahkan lebih dari cukup. PKS kira-kira akan berbalik badan. Ya sejauh ini. Diskusi ini? Gini, kami kan kemarin waktu mendukung menyampaikan proposal Ridwan Kamil ini kan prosesnya cukup panjang ya. Kami datang ke Kim, alhamdulillah diterima. Terus kemudian kami juga menawarkan kepada partai-partai politik yang sekarang tergabung ya, Nasdem, PKB, PKS gitu. Dan itu kan tidak mudah. Artinya prosesnya panjang, setidaknya 3 minggu lebih itu. Ya, diskusi dulu. Jadi ada komitmen yang sebenarnya cukup mengikat lah ya. Artinya dalam proses yang cukup panjang itu ada chemistry, ada komitmen yang cukup kuat yang mudah-mudahan
Kalau saya yakin insya Allah kita tetap solid. Oke, jadi balik lagi ke PDIP. PDIP gimana ini? Apakah kemudian juga ada upaya untuk menggoda Kim plus, biar nggak plus-plus banget gitu di minimal yang DKI Jakarta ya kan? Minus sih enggak, tapi nggak plus-plus banget gitu, Bang Masinton. Ya tergantung aja, itu kan kedaulatan masing-masing partai ya. Tapi kan ada upaya. Jangan sampai PDIP nanti justru bergabung lagi. Kalau secara syarat kan PDI Perjuangan cukup. Iya. Ya kita nggak akan godain. Kalau ada yang mau niat gabung ya ayo, kan begitu. Kalau yang tergoda sendiri ya silakan, tapi PDIP nggak godain gitu ya? Ya enggak. Oke. Jadi umpama kalau seperti PKB mau ngikut, ya monggo ayo gitu kan. Apakah Jadi- memang arahannya PKB mau ngikut karena juga PKB katanya masih gonjang-ganjing ada muktamar tandingan nih, Mas? Ya kita nggak tahu. Maka kan saya katakan saya nggak mungkin dong mengomentarin Atau belum boleh dibuka? sikap dari partai lain gitu ya. Oke. Intinya adalah bahwa PDI Perjuangan secara syarat formal itu Mencukupi. cukup. Oke. Bahwa ada partai lain nanti mau gabung mau ikut ya yuk. Nah, kan begitu. Kita juga tidak menutup peluang partai lain untuk gabung bersama kita karena apapun kita sadar membangun republik ini dengan prinsip kerjasama. Oke, Mas Hanta nyambung tadi diskusi, tapi rasa residu pilpresnya masih ada banget nih di Jakarta. Kalau dengerin bapak-bapak bicara ini kan kayaknya adem, silakan bekerja sama gitu kan. Yang di bawah belum tentu. Melanjutkan tadi tanggapan dan juga statement dari Mas Hanta. Sebelum saya ke Mas Ferry. Iya betul, tidak bisa dipisahkan karena terlalu dekat jaraknya dengan pilpres dan sepertinya belum tuntas ya kalau kita perhatikan. Jadi misalnya di Jakarta, kalau kita bicara di Jakarta kan ini variabelnya Anies Baswedan dan PD Perjuangan kan yang sangat menentukan. Nah dua entitas politik ini sebenarnya secara rasional sangat bisa bergabung, sangat bisa kalau saya bicara Jakarta. Kenapa? 3 faktor: elektoralis, teknis maupun strategis. Secara elektoralis apa? PD Perjuangan membutuhkan figur yang peluang menangnya besar dikalkulasi. Jadi peluang elektabilitas. Jadi itu kalau dikalkulasi pertimbangan elektoralnya Bang Masinton benar harus bersama Anies Baswedan. Apalagi mereka punya lawan politik yang sama. Karena musuhnya kawan kita adalah lawannya musuh kita adalah kawan kita dalam politik. Nah, ada persamaan di situ. Yang kedua, secara strategis dua kekuatan ini kalau disatukan, dia kan dua kekuatan oposisi yang terkonsolidasi. Kita tahu PD Perjuangan adalah satu-satunya partai politik yang secara resmi kekuatan politik yang bertanda petik di posisi oposisi. Dan Anies Baswedan adalah figur yang merepresentasikan kekuatan oposisi. Kalau ini bergabung, dia menjadi kekuatan yang kuat. Tidak hanya sekedar PKS PD Perjuangan, tapi ada orang yang memilih pasangan ini bisa jadi bukan karena suka Ridwan Kamil dan tapi yang kontra Jokowi, yang kontra Prabowo akan berkumpul di sini. Belum tentu dia suka dengan kandidat yang didukung oleh ini. Dan ada soal teknis simbiosis politik mutualisme. Simbiosis mutualismenya adalah saling membutuhkan, satu punya boarding pass tapi butuh elektabilitas figurnya. Anies Baswedan punya elektabilitas yang mumpuni tapi tidak punya boarding pass. Problemnya hari ini PD Perjuangan, partai Bang Masinton punya opsi banyak. Tidak harus Anies, bisa nama lain, Pramono Anung, bisa juga nama Pak Ahok dan sebagainya. Tapi Pak Anies hanya satu opsinya kalau mau maju, harus yaitu PDIP Perjuangan. Tapi akan rugi untuk PDIP jika tidak akhirnya memilih Anies untuk diusung di Pilkada Jakarta? Secara elektoral saya jawab rugi. Rugi? Saya data secara elektoral. Tapi kalau soal akseptabilitas, kedekatan, karena kader dan seterusnya pasti punya pertimbangan. Tetapi kabar baiknya di Jakarta, Ridwan Kamil yang tadinya melawan kota kosong, kita prediksi datanya kalau kota kosong itu tidak jauh juga sebenarnya. Saya mengistilahkan ini skema atau skenario kompetitif. Angkanya di poltreking itu 48 dan 40%. Jadi belum tentu juga ada perlawanan. Kemudian tapi yang menarik itu kan skenario Makassar yang pernah kalah dengan kota kosong. Tapi skenario kedua, skenario melawan calon perseorangan, skenario Surakarta atau Solo. Data surveinya jauh, Ridwan Kamil hampir 50%, 48%, tapi yang memilih calon perseorangan ini hanya 1,2%. Kalau ini yang dituju sangat mudah, Ridwan Kamil sebentar lagi akan dilatih. Nah, yang terjadi 1 dan 2 skenario ini kan hampir tertutup. Yang terjadi adalah skenario yang betul-betul kompetisi, betul-betul sengit sengit. Apalagi kalau yang diusung adalah Anies Baswedan. Mas Ferry terakhir, menyambung semua tadi pembahasan dari narasumber yang lain. Dalam berbagai skenario politik tentu ada kabar buruk, kabar baik seperti ekstrak buah manggis itu dan dalam konteks Jakarta sebenarnya simbiosis mutualisme
damai itu memang harus terjadi. Kedua belah pihak harus memikirkan ini, baik itu PDIP maupun Pak Anies. Karena bagaimanapun keduanya saling membutuhkan. Dan Pak Anies juga harus punya kesadaran politik juga, kebutuhan partai politik. Karena jangan ambil untung saja untuk maju 2024 ini. Lupa keuntungan apa yang harus dipikirkan oleh PDIP di 2029 nanti. PDIP itu kan tidak mau jadi jalan tol saja bagi Anies Baswedan untuk 2024 sampai 2029. Mereka juga membutuhkan bahwa Anies akan selalu bersama mereka menuju 2024. Jadi kebutuhan ini yang perlu disadari termasuk oleh pemilih. Kok tiba-tiba Anies bergabung dengan PDIP dan PDIP bergabung dengan Anies, karena mereka punya kesadaran bersama, musuh bersama yang mungkin mereka harus hadapi bersama. Oke, baik. Terima kasih Bapak mendatangi diskusi kita. Kita akan lihat karena besok hari pertama pendaftaran siapa yang mungkin sudah mulai pengumuman dan juga mulai mendaftar. Terima kasih atas diskusi kita dan waktunya. Dan pemirsa, meski sempat akan diakali, akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya diakomodasi. Perlahan terlihat dampaknya, yaitu mengubah konstelasi. Kandidasi yang membuka peluang menguatkan akreditasi seketika tersisi. Lalu manuver politik yang syarat aroma monopoli bisa jadi batal dieksekusi. Di satu sisi ada angin segar bagi rakyat yang menginginkan pemimpin sesuai dengan aspirasi, bukan hasil dari manipulasi. Pendaftaran pilkada hanya tinggal menghitung hari. Kita lihat manuver politik yang bisa terjadi. Saya Afin Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV